Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kunjungan politisi Amerika Serikat ke Taiwan membuat Tiongkok meradang karena Tiongkok menganggap AS telah mendukung kemerdekaan Taiwan. Lalu apakah ketegangan antara Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat dapat terus berlanjut? Dan bagaimana Indonesia menyikapi ketegangan di wilayah Taiwan? Kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat siang, Bang Nuim. Selamat siang, Eva. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sehat. Bang Nuim dan juga untuk pemirsa. Bang Nuim, kenapa konflik di wilayah ini seperti sekam ya, yang berpotensi menjadi konflik berkelanjutan, apalagi berkaitan dengan dua kekuatan, Tiongkok dan juga Amerika Serikat, Bang Nuim? Kita mesti tahu Tiongkok adalah bagian dari Oriental Timur. Bagi orang Timur itu menjaga muka itu penting sekali. Jadi kalau ada yang mempermainkan apa yang dianggap oleh Tiongkok sebagai wilayahnya, terutama dengan kunjungan Nancy Pelosi, maka itu sangat menyakiti bagi Tiongkok. Karena Tiongkok selalu mengatakan, kami tidak ingin sejarah berulang. Karena pernah ada masanya, Tiongkok itu boleh dikatakan dikuasai oleh orang-orang barat seperti Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Saya pernah ke Shanghai dan dibawa oleh pemandu wisata ke sebuah tempat di pusat kota Shanghai, di mana ada maklumat di zaman itu yang mengatakan hanya anjing dan orang Tionghoa tidak boleh masuk. Jadi mereka tentunya tidak ingin ini sebagai sejarah yang berulang. Kalau kita bicara soal langkah apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan tensi ini? Tensi ini sudah terlanjur menjadi sangat tegang. Tetapi anehnya kalau kita melihat kenyataannya bahwa orang di Taiwan itu tidak secemas seperti orang di Australia malahan dalam persoalan Tiongkok, Amerika, dan Taiwan. Karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu, misalnya terjadi seperti apa yang terjadi di Ukraina, yang diserang oleh Rusia, maka Australia akan terbawa rendong menurut istilahnya. Kalau Amerika berperan dalam pertarungan bersenjata dengan Tiongkok, Australia akan ikut serta sebagai apa yang dikatakan sekarang ini suatu semacam koalisi kekuatan-kekuatan barat. Jadi orang di Australia malahan lebih cemas. Sedangkan orang di Taiwan kelihatannya santai-santai saja. Mereka menganggap semua ini sebagai sesuatu yang bukan hal baru, ini sudah lama terjadi. Sudah sering boleh dikatakan Tiongkok memberikan ultimatum dan lain sebagainya, mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok. Seperti mana halnya Hong Kong dahulu pernah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kemudian diserahkan oleh Inggris dengan persyaratan bahwa Tiongkok harus menerapkan satu sistem, istilahnya satu negeri, satu negara, tapi dua sistem. Waktu itu Hong Kong melaksanakan sistem demokrasi. Jadi dengan Taiwan kita tidak tahu sistem apa yang mungkin akan dituntut oleh Tiongkok sebelum kedua negara bisa bergabung kembali. Karena di Taiwan sendiri juga ada sebagian dari rakyatnya yang pro kepada Tiongkok dan mereka sangat mengidam-idamkan kalau bisa mendambakan Taiwan itu masuk menjadi bagian daripada Tiongkok. Karena Tiongkok sekarang ini dalam keadaan yang begitu luar biasa majunya, angkatan perangnya cukup mengagumkan dan meyakinkan sehingga banyak orang juga mengatakan belum tentu kalau terjadi peperangan dengan Amerika, Tiongkok bisa dikalahkan dengan mudah. Karena barangkali banyak orang yang mengatakan, ya kita lihat apa yang terjadi di Ukraina, suatu negara kecil tidak bisa ditaklukkan oleh Rusia, suatu biruang besar, suatu raksasa besar. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan Taiwan? Rasanya tidak. Mungkin Taiwan akan dapat lebih mudah untuk bisa dikuasai oleh Tiongkok, tetapi apakah Tiongkok akan mengambil resiko untuk kemudian tentunya nanti mencetuskan suatu perbaku hantaman senjata. Baik, Anda sampaikan bahwa ini sudah terlanjur. Dampaknya apa? Dampak ketegangan ini bagi Tiongkok, Amerika Serikat, Taiwan, dan bahkan Australia tadi Anda sampaikan. Ya, itu dia. Australia akan terbawa rendong seperti saya katakan. Dan Australia adalah sebuah negara kecil dengan 25 juta penduduk. Ya, dan berada di suatu benua. Tidak ada negara di dunia ini yang menguasai satu benua seperti Australia. Walaupun benua Australia itu kecil. Dan kalau Australia sampai terbawa rendong, itu punya dampak ekonomi. Dampak keamanan ekonomi dan sangat besar. Dan bagi Amerika Serikat sendiri dalam keadaan seperti sekarang ini, mungkin ini merupakan kesempatan
kesempatan bagi Amerika untuk mempersatukan, karena Amerika sekarang ini sangat terpecah belah dalam persoalan, walaupun di sana hanya ada dua partai, Republik dan Demokrat, tapi pengagum Donald Trump itu masih cukup banyak di Amerika, sehingga Amerika kalau sampai harus bertarung itu berarti harus betul-betul mengambil resiko yang cukup besar. Kita melihat Amerika pernah dikalahkan oleh Vietnam, Amerika pernah dikalahkan oleh Taliban di Afghanistan. Kalau sekarang masuk melawan Tiongkok, banyak orang yang akan bertanya, sanggupkah Amerika? Baik. Semuanya punya resiko artinya ya, Bang Tetap Nuim, punya ya? resiko. Setiap pertempuran, setiap perbaku hantaman ada resiko. Baik, bagaimana dengan posisi Indonesia? Karena Indonesia memiliki kepentingan dua negara tersebut, Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Bagaimana baiknya Indonesia bersikap dan turut ambil bagian dalam penyelesaian ketegangan ini, apalagi Indonesia punya peran sebagai presidensi G20. Menarik sekali waktu kunjungan Nancy Pelosi, itu Indonesia sedang mengadakan latihan perang-perangan antara lain dengan Amerika Serikat. Benar kan? Nah, Indonesia tentu dipandu oleh filosofi, ideologi, politik luar negeri kita dari dahulu. Bebas dan aktif. Jangan lupakan, kita pernah bertindak sebagai juru damai ketika Tiongkok dengan India berseteru dalam tahun 1962 kalau saya tidak salah, dan waktu itu Indonesia mengirimkan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio untuk mencoba mendamaikan. Jadi Indonesia memang dari sejak dahulu sudah merupakan suatu jembatan dalam persoalan ini. Kita dipandu juga oleh Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan kita berdiri di tengah-tengah bahwa kita bebas dan aktif, tidak berpihak ke kiri maupun ke kanan. Baik, terima kasih jurnalis senior Bang Nuim Hayat sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu, Bang Nuim. Terima kasih kembali.